Selamat datang di podcast Pemuda Lajang. Di podcast Pemuda Lajang. Di podcast Pemuda Lajang. Lantang berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di podcast Pemuda Lajang. Lantang berjuang. Bersama Naudi Arfanda. Ivan Desaro. Dan kali ini kita bersama Mbak Rima Irama ya. Wah, Rima ya. Roma itu Roma. Pasangannya Roma dong ya. Waduh. Oke, sekarang kita ada di Ikan Goreng Cianjur. Ikan goreng Cianjur atau disingkat IGC ya. Betul. Jauh-jauh loh Pak, kita dari Samarinda kemarin kan. Heeh. Akhirnya kita tiba di Cianjur sekarang. Iya. Tapi tetap di Samarinda sih. Tetap di Samarinda ya. Cianjur itu Jawa Barat ya? Yap. Iya nggak Mbak? Oke. Iya. Serius. Oh, Seriously? Iya. Mbak, maksud dan tujuannya ngundang kita ngapain? Biar ngangkat view kayaknya. Lebih suka ditanya-tanya aja. Oke, boleh ditanya-tanya ya. Ditanya-tanya. Oke. Ya. Mbak, Enggak apa-apa, Mbak. Mbak Rima nama lengkap siapa nih? Aduh. Sulawesi banget sih sebenarnya namanya. orang Sulawesi, bukan orang nggak apa-apa. bukan orang Rimawati. Oh, Rimawati. Standar banget ya. Standar ya. Oke, Oke. Nggak worth it dengan mukanya mungkin. Nggak nyangka kan namanya Rimawati. Iya, padahal mukanya terlalu beauty gitu ya. Muka Mbak Rima ini terlalu cherry bell ya. Cherry bell. Waduh. Beautiful. You are beautiful. Mbak, di IGC udah berapa lama sih sebagai apa sih, manajer ya? Gimana? Ya, general. General Manager, GM, ya. alright. Oke. Kurang lebih 1,5 tahun. Oke. Almost 1,5 2 years. ya. Almost 2 years. Oke. Ya. Lumayan ya perjalanannya, agak panjang gitu ya. Iya. Dan Lumayan. kabarnya juga sebelum kita sebelum lebih detail masuk ke Mbak menjadi general manager di IGC ini ya. Meniti karir sebagai apa nih Mbak sebelumnya? Apakah sebagai yang namanya nih mengatur untuk restoran juga kah atau gimana? Ini real loh ya, nggak pernah ditanyain sebelumnya. Oh ya, nggak pernah banget, nggak nggak pernah. Mungkin setelah SMA kemana dulu, kerja dulu atau Iya. kuliah dulu gitu. Bisa dibilang kalau kita mau mendeskripsikan itu di satu kalimat, mungkin saya adalah orang yang beruntung kali. Ya. Oke. Tapi kalau kita mau satukan lagi dengan kehidupan, perjalanan hidup dengan perjalanan karir itu sama beruntungnya. Oke. Tapi banyak pelajaran hidup sih tentunya yang membawa kita tuh sampai ke titik sekarang. Saya tidak tahu bagaimana Ivan atau Naldi saat ini di umur yang sekarang, apa sudah sampai di titik terbaik dalam hidupnya. Oh belum Ya. Masih menuju kayaknya. Menuju kenikmatan duniawi. Cuma saya tidak mengerti kalau titik saat ini apa titik terbaik, karena saya pernah di titik terbaik. Oke. Tapi malah struggle-nya itu datang lagi. Oke. Dengan arah yang berbeda sekarang. Jadi kalau bisa dibilang cukup drama kehidupannya. Ya, karena pernah nggak ngebayangin basicnya kita memiliki kemampuan finansial dengan umur yang sudah menyadari betapa nikmatnya memiliki kemampuan finansial itu, tiba-tiba tersungkur. Oh iya, langsung ngedrop gitu ya. Ngedrop. Jadi kalau ini akan sejalan nih dengan perjalanan karir, akhirnya mudah-mudahan sih bisa menginspirasi ya. Itu tujuan kita. Nah, mudah-mudahan bisa menginspirasi. Jadi awal kehidupan itu mengerti bahwa ternyata sebuah kesuksesan itu tidak bisa bergantung dengan mengharapkan dari orang lain. Belajar dari pengalaman hidup kebanyakan. Setuju. Karena dulu saya basic keluarganya itu sangat mampu. Seiring berjalannya waktu ada permasalahan keluarga, tiba-tiba orang tua memutuskan untuk berpisah. Nah, inilah titik awal. Titik awal di mana saya memahami bahwa ini rasanya mencari mencari kenikmatan dunia dan tidak bisa lagi bergantung kepada orang tua. Kalau dulu kan taunya minta ini minta itu dikasih, minta ini minta itu dikasih. Tiba-tiba itu hilang dalam sekejap. Hilang dalam sekejap, benar-benar 0%. Itu sorry Mbak, aku nanya. Waktu di umur berapa? Umur 17 tahun. Wah, 17 tahun ya, muda banget ya. Masih SMA kayaknya itu ya. Itu umur kita sekarang ya? Iya. 17 tahun. Tiba-tiba dihadapin dengan cash di mana kedua saudara sudah berumah tangga. Saya punya mama, punya nenek, punya adik,
yang menjadi tanggungan saya dan saya tidak bisa menghilangkan mereka dong. Ya, Saya tidak bisa salah Bim hilanglah ini. Oke. Nah, nggak bisa. Jadi harus mikir. Mau nggak mau harus mikir meskipun umurnya baru 17 tahun. Oke. Gimana nih? Dipaksa untuk dewasa ya pada Dipaksa saat untuk itu ya. dewasa saat itu. Sedangkan kehidupan industri di Sulawesi saat itu di kota saya pribadi itu kan lapangan pekerjaan itu paling bonafit ya jadi PNS. Tapi Oke. kita tahu lah ya. Iya. Kita tahu PNS itu sangat berat, Iya. sulit, sulit untuk menjangkau pekerjaan itu. Iya. Oke. Jadi saya harus memiliki goals karena punya tanggung jawab yang sangat berat di umur itu. Oke. Saya mikir, oke, saya punya saudara yang bisa saya ajak sharing. Tapi ini sifatnya benar-benar saya nggak mau lagi menyusahkan siapapun. Oke. Meskipun menelpon saudara, tapi bukan konteksnya untuk meminta bantuan. Tidak mau bergantung lah. Tidak ya? mau bergantung Ya, lagi oke, karena oke. itu sudah jadi niat dari awal setelah orang tua pisah. Jadi cuma meminta saran gimana nih, aku harus apa? Iya. Aku nggak mau ngeributin kalian nih. Iya. Ke Kalimantan aja deh, sama Rinda. Di otak belia yang umur 17 tahun, konsekuensinya bisa saja di sana berhasil, Ya. bisa saja benar-benar mati konyol kan? Iya. Bener sih. Itu Iyalah. sementara masih dalam sekolah masih. Udah selesai. Udah Selesai. SMA ya, lulus SMA ya. Udah Oke, lulus. oke. Tapi kan konsekuensinya seperti itu karena kami tidak punya banyak keluarga di sini, Iya. materi pun tidak punya. Jadi benar-benar berangkat dari nol, cuma numpang tinggal sama kakak dan saat itulah titik di mana saya berpikir saya harus nyusun goals. Oke. Oke. Bukan obsesi, tapi goals. Oke. Oke. Nah, di awal pertama kali menginjakan kaki di Samarinda, pikiran anak umur 17 tahun ya mau masuk 19 saya umur 20 kah saat itu. Saya lupa sih intinya Iya, tuh iya, 20-an kah apa gitu. Di umur anak segitu tuh yang paling bonafit untuk di kota itu pasti yang termindset pertama adalah mall. Oke. Bukan industri lain loh ya. Kita nggak pernah mikir hotel apa segala macam gitu Iya, enggak. oke. Tapi mall gitu. Ya udah, coba deh jalan-jalan ke mall itu cuman niat makan angin doang sih, nggak bawa apa-apa. Iya beneran cuman aduh siapa tahu Allah nolong gitu Oke. kan. Nah, situ di satu mall saya melihat satu restoran restoran yang basicnya Chinese food. Saya bilang ngelihat waiter-waitressnya tuh keren ya kayak kerjaan itu. Iya. Iya. Kayaknya harus ada skill khusus untuk bisa jadi orang itu deh. Dan itu langsung nyentuh hati saya tuh sampai pengen banget harus jadi waitress. Waiters bawa itu. Iya, jadi pelayan Oke. restoran Pelayan, gitu. oke. Pada saat itu ya. Pada saat itu, Kalau nggak itu- salah tahun berapa itu, Mbak? Itu 12 tahun yang lalu 12 lah. tahun yang lalu ya. Iya, 12 tahun. Oke. Saya sekarang 35 tahun loh, Ivan. Oh iya iya. 35 Seumuran tahun. Aldi kayaknya. Iya, 35 tahun. Sumur Rara kayaknya. Kayaknya saya lebih tua daripada kalian semua Iya, di sini, oke. tapi ya nggak apa-apa lah. Real. Siap. Nah, itu saat itu pun masih ada kendala karena saya tidak punya outfit yang sesuai untuk masuk ke tempat itu. Oke. Pengennya Karena ini- ngelamar di tempat itu ya. Pengennya ngelamar ke tempat itu, tapi resto ini bukan restoran biasa juga pada Oke. saat itu ya. Oke. Chance-nya kan sudah internasional, Iya. jadi minimal kita harus bisa bahasa asing. Iya. Maksudnya agak sulit lah untuk masuk ke tempat itu. Harus Oke. ada pengalaman lagi. Harus Mbak, ya? ada pengalaman, and then outfit nggak ada, uang pun tak ada. Iya. Nah, jadinya saya lari ke satu toko di mana masa itu tuh lagi boomingnya pakaian surfing. Oh iya. Mikir nyari uangnya gimana yuk? Iya. Kalian ada? Saya kok masuk ke surfing sedangkan nggak punya uang buat beli Iya. outfit. Wah, pasti Mbak jadi boneka badut. Oh, No. enggak ya. Di toko itu Iya, iya, iya. yang jualan baju surfing itu ternyata dia nge-cover outfit para staffnya dengan Oke. brand yang dia jual. Oh iya. Nah, jadi saat itu bisa bekerja sambil tetap outfitnya jalan. Oke. Nah, tahun itu tuh gaji 800 itu udah lumayan. Ya. Udah lumayan tinggi ya. Udah lumayan tinggi. Nah, jadi bener-bener cuman 1 bulan, cuman ngarepin gaji pertama, saya langsung beli outfit hitam putih doang tuh buat kemeja standar ngelamar Oke. jadi waitress. Udah Oke. keterima langsung Iya. di resto Chinese food tersebut ya. Oke. Setahun menimba ilmu di sana ternyata tidak sia-sia. Iya. Saya sudah ngepatenin dalam hati ini goal saya nih. Ya. Ini yang harus saya kejar sampai titik puncak seorang di dunia servis maksudnya. Oke. Saat itu kan masih waitress ya. Ya. Iya. Nah ini tanpa hijab, masih pakaian mini-mini. Wah, rock and roll. Rock and roll masih.
Tiba-tiba setahun karir itu jabatan terakhir di restoran tersebut itu udah kapten restoran, tapi pertaruhannya kan sekarang saya membawa nyawa yang butuh makan, butuh tempat tinggal, butuh sekolah. Gaji 800.000 itu masih membebani saudara saat itu. Masih dirasa belum cukup banget ya belum untuk cukup nge-handle karena ya? kami masih numpang tinggal kan betul. sama kakak. Aduh, mikir lagi nih. Saya nggak boleh stuck di sini. Targetnya harus sekarang karir itu 1 tahun aja deh. Pindah lagi biar mempercantik CV istilahnya kayak gitu. Akhirnya salah satu hotel ternama juga buka. Itu lagi happening banget deh hotel itu di tahun itu. Yang paling hits lah. Syukurnya di situ saya akhirnya menyadari di umur saya sekarang bahwa itulah mungkin maha adilnya Allah, karena di momen itu saya memang belum mengerti agama, tapi sekarang saya paham alur cerita kehidupan saya ini memang berkat pertolongan Allah sih. Karena saya diberi kemampuan bahasa Inggris, tapi saya nggak pernah kursus, Mas Ivan. Alhamdulillah. Otodidak gitu. Otodidak aja gitu. Nah, itu yang menjadi salah satu penilaian plus. Betapa sulitnya ya, maksudnya saat itu tuh untuk sekelas lini hotel bintang 4. Enggak kayak sekarang, kalau hotel kan udah di mana-mana gitu. Banyak banget. Kalau dulu itu tes masuknya tuh harus tinggi badan, harus sesuai, bahasa Inggris harus 80%, harus good looking, apalah segala macam, public speakingnya oke. Kalau sekarang kan punya apa sih maksudnya ijazah kayak gitu, cantik udah deh lolos aja meskipun tingginya standar. Kalau dulu tuh berat banget. Masuk ke hotel itu kita sampai harus tes full bahasa Inggris, training juga harus 3 bulan bahasa Inggris. Yang langsung training dulu orang kapal pesiar kan, orang kapal pesiar. Jadi disitulah saya benar-benar merasa ini adalah ilmu yang benar-benar saya harus tekunin, karena jenjang karirnya panjang. Kalau service tuh kan dari waitress, kapten, SPV, manager, general manager, CEO, sampai banyak lah istilahnya. Jadi endingnya cuma pemilik. Nah, jadi saya bilang oke, ini dia yang harus saya kejar. This is my passion. 3 bulan bekerja di hotel, itu basicnya tetap menjadi waitress, naik jadi kapten lagi, naik jadi SPV lagi. Nah, di 1 tahun pasti ada ujian lagi. Saya baru menyadari ternyata bekerja di hotel dengan gaji yang sudah di angka 5, saat itu 5 juta, saya hanya akan stuck di gaji ini tanpa titel akademis yang sesuai. Waduh. Kan saya cuma lulusan SMA saat itu. Sedangkan goal saya itu kan pengen ke manajer. Aduh, dikasih ujian baru lagi nih sama Allah. Duh, gimana lagi pengen nih? Kuliah jadinya. Itu belum berhijab ya. Pengen kuliah lagi kan. Tapi saya udah kepalang 5 juta nih kan, pikirannya saat itu kayak gitu. Kepalang 5 juta, sedangkan yang harus kita notice adalah SPV itu kalau di hotel itu kita gimana caranya ya, pagi, lunch, dinner, breakfast, lunch, dinner itu muka harus kelihatan. Nggak bisa enggak kalau udah sekelas SPV. Jadi aduh, gimana bisa kuliah? Saya bilang kayak gitu. Saya harus membuat satu pengorbanan. Saya melepas jabatan itu dan pindah ke divisi lain yang lebih di bawahnya. Iya, maksudnya operasionalnya lebih low. Nggak banyak terlalu free time-nya gitu ya. Iya, jadi free time gitu. Nah, sebenarnya ini jauh dari goals karena waktu kuliah itu kan nggak sebentar ya, 3,8 tahun paling cepat. Aduh, ini goalsnya udah lewat banget nih. Saya kan harusnya 1 tahun, tapi nggak apa-apa lah demi gitu kan. We'll see lah, beneran nggak sih ada hasilnya setelah ada titel akademis. Sambil saya kuliah, saya manfaatin untuk belajar beberapa ilmu dari divisi lain di perhotelan. Siapa tahu kamu berminat di perhotelan nih, Ibu kan. Mbak kasih tahu caranya kalau pengen kejar target cepet-cepet dapat titel manajer. Sering ke hotel sih kita, Mbak. Kelihatan sih, Pak. Numpang parkir kita kan satu gedung sama hotel ya. Kita kan nge-spa di hotel, Pak. Waduh. Bareng-bareng waktu itu. Waduh. Spa family ya. Spa family. Nah, akhirnya pindah ke satu divisi yang operasionalnya memang low, dan saya manfaatin untuk belajar ke divisi-divisi lain yang ada di hotel tersebut yang masih sesuai passionnya. Ada 4 ya, minimal menguasai 60% tentang ilmu perhotelan. Oh gitu, Udah nguasain itu, outlet yang saya pegang ini sementara kuliah terbilang baru di bawah naungan hotel tersebut.
Jadi dapat target nih, kamu harus bikin omsetnya segini deh. Masuk targetnya ternyata. Wow. Nah, lulus kuliah, keberhasilan outlet yang saya pegang itu tercium oleh hotel lain yang chance-nya lebih bintang 5. Oke. Oh, keberhasilannya Mbak nih. Ini sudah sarjana. Oke. Udah sarjana dan dia nge-hijack. Dibajak gitu ya. Dibajak. Mbak Rima Jadi, dibajak ke sana. Oke. dibajak. Tapi ternyata akhirnya terbukti memang dengan titel sarjana Iya. ternyata sangat mempengaruhi finansial dan iya. langsung bisa memegang jabatan yang maksudnya di atas SPV ya saya jadi manajer saat itu. Oke. Dipercayakan ke hotel bintang 5 untuk pegang satu outlet dengan background yang sama, Iya. terus dengan target juga dan itu akhirnya tercapai lagi. Wah, alhamdulillah. Ekspektasinya tuh 3 kali lipat dari yang ditargetkan. Oke. Tapi apakah ceritanya selesai? Tunggu setelah iklan berikut. Oh enggak ada ya? Enggak ada iklannya. Ini ya? iklannya nih. Ikan goreng Cianjur bertepat di jalan DI lagi di Ponorogo di Panjaitan jauh banget. Ya. Nah ini yang di sini klimaksnya ceritanya. Wah, asik, sebenarnya. wah, asik. Klimaksnya ceritanya di sini. Setelah dari hotel langsung terjun ke bisnis ke kuliner ini ya. Iya, tapi kan basicnya sama Mas Ivan, Oh, iya. servis juga. Servis juga. Iya, servis juga. Nah, pada saat di titik saya sudah menjadi seorang manajer dengan kemampuan kehidupan itu benar-benar udah ya, lebih dari cukup lah Mbak. Iya. sangat-sangat lebih dari Tuh, cukup dan kan? bukan rian, ini ada sisi positif ya saya sedikit Iya. mengungkapkannya. Iya. Pokoknya tiap bulan tuh ganti gadget lah, fashion branded lah. Ganti mobil juga? Enggak juga sih. Gaji berarti udah 12. Aduh. Wah, nikah saya kalau gitu. Itu gaji kita Gila setahun kan? loh. Iya benar sih. Benar sih. 12 bulan ya. Oke. 12 oke. nih, 12 tiba-tiba Motivasi nih ya. tiba-tiba bulan. ada satu hal yang datang dalam kehidupan saya yang sangat tidak saya duga. Ya. Saya memiliki kemampuan finansial untuk seseorang yang berumur 20 sekian, tapi saya nggak happy karena saya kesepian. Oh, kesepian. Nikah nih pasti nih. Nah, kesepian. Oke. Jadi kan waktu kemarin struggle ke Samarinda itu benar-benar menutup diri dari yang namanya pacaran. Cinta-cintaan apa ya? Cinta-cintanya nggak ada dalam Cinta nanti kamus. dulu ya. Udah nggak Iya, ada lagi karena saat itu tuh yang saya notice adalah kalau saya punya uang siapapun yang saya mau pasti datang. Ya, kayak gitu dulu ya, saking maksudnya mungkin saking menderitanya kali ya. Jadi betul. kayaknya saya harus berusaha dulu deh biar dipandang orang gitu. Telat lahir saya ini. Harusnya ketemu Mbak Rima nih. Dan terus kayak gitu tuh. 12 juta nih. Emang berapa umurnya sekarang? 30. Ya beda 5 tahun dong lah. Bisa lah Mbak. Oke lanjut Mbak. Oke. Yang di rumahnya. Apa sih? Lalu tuh jadi ngerasa kesepian. Iya. Ternyata dulu kan gini persepsi saya tuh kayak gini Naldi, terlalu sombong mungkin ya. Iya. Karena saat itu seperti yang saya bilang dari awal, saya tidak mengenal agama sama sekali. Iya. Buta lah istilahnya. Oke. Ngaji aja pas-pasan kayak gitu kan. Jadi saya merasa sampai di titik itu, saya bilang dalam hati saya ini keberhasilan saya, terlalu sombong gitu. Tidak mengakui pertolongan siapapun. Oke. Ini perjuangan saya. Ini perjuangan saya semua. Saya harus nikmatin hasilnya. Ini bukan sumbangsi siapa-siapa, doa orang tua saya aja kayak gitu loh. Paling bener kayak gitu. Ternyata Allah tuh langsung nyentil saya kayak gini. Sekarang kamu punya banyak uang, kamu bahagia nggak? Gitu loh. Oke. Pernah nggak di fase kayak gitu? Pernah Pasti sih, Mbak. ada kan. Nah jadi kamu sekarang punya banyak uang, kok kamu kesepian kayak gitu kan? Karena kenapa kesepian? Orang tuh mau deketin Mbak tuh kayak minder duluan. Bener. Oh, iya. Kita juga sebagai cowok gitu Mbak ya. Penghasilan pas-pasan mau deketin cewek, cakep, ternyata penghasilannya luar biasa ya mundur. Mundur pelan-pelan ya. Balik kanan bubar jalan ini. Padahal kenapa sih sebenarnya perempuan tuh kalau ngelihat ketulusan kalian nggak ngelihat itu loh sebenarnya. Masa sih Mbak? Aduh. Ya, paling Buktinya sering ditinggal kan. Sering di ghosting dia. Di ghosting, ditinggalin. Jadi tuh kita lanjut nih ya. Boleh, lanjut, iya. lanjut, Mbak. Jadi Kecinta abis ini ya mati. kecinta jadinya nih. Keren ini. Nah jadi waktu sudah di titik klimaks keberhasilan dalam kehidupan, goal Sembah itu benar-benar tersusun rapi, udah nemu yang diimpiin, maksudnya jadi seorang manajer, gaji 12 juta, mama sudah sejahtera, adek udah sekolah, kuliah istilahnya, punya kendaraan sendiri. Apa nih yang salah gitu? Kok saya masih kesepian ya, padahal punya banyak duit kayak gitu loh. Hampa gitu ya. Ada ruang yang Apa kosong gitu, apa ya kayak gitu. Kenapa Allah kayak gini nih? Jadi saat itu
tiba-tiba aja dalam hati ngomong, coba deh kamu sholat kayak gitu, Iya. coba kamu datang sama Allah, pasti ada yang salah. Iya. Kenapa kamu merasa ini nggak benar kayak gitu? Ya. Nah, alhasil belajarnya tuh seperti yang umum-umum aja ya, yang Iya. syariat istilahnya. Iya. Oh, ternyata perempuan itu harus menutup aurat. Oke. Nah, ternyata ada sholat 5 waktu seperti ini. Wow. Iya, ternyata tuh kalau dalam Islam tuh tidak ada pacaran, namanya ta'aruf. ta'aruf. Oh, ternyata aurat perempuan tuh di sini. Nah, itu Iya. setelah mengetahui itu semua, Allah memberikan Mbak itu ujian yang paling berat. Oke. Karena ingat ya, di sini Mbak tuh tulang punggung keluarga kan. Oke. Nah, sekarang pilihannya sepertinya Allah tuh bilang kayak gini. Nah, kamu katanya udah pengen hijrah nih, Oke. tapi kok belum berhijab kayak gitu Iya. kan. Sedangkan pilihannya tuh kayak gini. Ini di hotel, kita nggak bisa berhijab. Nggak boleh kan ya? Oke. Iya. Nah, jadi pelan-pelan tuh pulang berhijab, datang buka. Oke. Nah, itu seminggu datang lagi tuh perasaan tuh. Katanya pengen hijrah, tapi kok jilbabnya buka tutup. Setengah-setengah gitu ya. Jadi selalu ada perasaan, udah kan mulai sholatnya udah mulai rapi tuh. Oke. Jadi udah ada kayak perasaan-perasaan merasa malu sama Iya. Allah kayak gitu kan. Katanya pengen memperbaiki diri, tapi kok masih kayak gitu pakai jilbabnya buka tutup. Iya. Nah, pertaruhannya sekarang saya harus melepaskan 12 juta itu dan resiko meninggalkan untuk menafkahi kedua orang tua Oke. karena saya memilih Allah. Iya. Masya Allah. Gimana nih? Itu tantangannya saat itu. Oke. Gimana ya? Tapi saya pernah membaca sebuah tulisan seperti ini yang masih selalu saya pakai sampai sekarang, yang Oke. membuat saya di titik ini, bahwa Apa tuh, Mbak? saat Allah itu berusaha untuk menutup pintu yang menurutnya tidak baik untukmu, Dia akan membuka 1000 pintu yang menurutnya lebih baik untukmu. Wow, Masya Allah ya. Siap. Jadi lillahi ta'ala aja, nol, Mbak nggak mikir apa-apa lagi, Iya. pengen fokus berhijab, memperbaiki diri, Oke. Mbak tinggalin tuh, Resign langsung. resign. Resign ya. Mbak nggak tahu apa yang akan terjadi ke depannya tuh, Mbak nggak ada sama sekali Backupan pekerjaan nggak ada? Backupan nggak ada. Oke. Nggak ada, karena begini, balik lagi masalah passion Mbak itu benar-benar di dunia service. Iya. Oke. Back office is not my work gitu. Maksudnya kamu kalau kerja nggak sesuai dengan sesuatu yang kamu suka, kamu betah nggak kira-kira? Meskipun nominalnya lumayan. Enggak sih. Tergantung Dipaksain dosa ya. kan, dipaksain sih jatuhnya. Kamu Nah. dapat kemarin juga tinggal juga kan? Tinggal juga. Rara juga gitu. Ya, Saya juga gitu. Iya, akan ada masa semakin kita matang dari sisi umur, uang itu udah nggak segalanya. Meskipun bisa membeli banyak hal, tapi ternyata bukan segalanya. Ya. Itu nggak bisa jadi jaminan Oke. kita bisa happy kayak gitu. Betul. Nah, jadi Mbak lepas lillahi ta'ala aja. Oke. Tiba-tiba apa yang terjadi? Apa itu? Apa itu Mbak? Cinta datang padaku. Mbak dilamar. Oh. Keren. Keren. Oke, kita panggilkan suaminya ya, boleh. Nggak ada. Enggak ada. Suaminya di rumah ya? Nah, disinilah Mbak merasa bahwa Ya. ternyata kalau kita tuh benar-benar berpasrah dan berusaha menyeimbangkan ya antara kehidupan dunia dan akhirat itu. Pasrah kita, Mbak. Mbak sambil minum, Mbak ya. Silakan. Suaminya udah Kok didoain. ngomong akhirat kamu langsung kehausan sih, banyak dosa ya Pak. Langsung terpikir gitu ya. Langsung segar lagi. Kayak pernah kan ada fase kayak gitu Iya. dalam kehidupannya, Dunia maksudnya. aja ini dikejar gitu Iya, kan. Iya. kita terlalu larut dengan dunia sampai Duniawi. lupa akhirnya untuk kembali kayak betul, gitu loh. Kalau sekarang sih Mbak nggak bisa bilang kalau Mbak itu udah perfect banget jadi orang, tapi minimal kita harus jagalah balance-nya, tahu Oke. batasan bahwa this is enough, I think I should back again. Maksudnya doa lagi lah, jangan terlalu too much kayak gitu. Nah, hari itu Mbak dilamar, cuman ta'aruf 3 minggu, Wah, orangnya sangat mapan, orang berpendidikan, Iya. basicnya juga keluarga yang mampu, keluarga baik-baik. Jadi disitulah Mbak langsung yakin bahwa ini loh jalan keluar yang Allah kasih. Maksudnya kamu Oke, nggak oke. harus capek-capek kerja, ternyata Ya, sudah oke. datang nih Ya. yang bisa nafkain semua yang kamu butuhkan. Oke. Nah, pada saat itu juga suami memang bilang, saya kalau kamu mencari sosok seorang pacar
Aha. Saya bukan orangnya. Oke. Kalau kamu mencari sosok suami yang pengen kamu berkarir di luar lagi, saya juga bukan orangnya. Merinding. Bener nggak sih? Bener sih. Karena saya mencari orang yang benar-benar ingin berumah tangga, niatnya itu karena Allah Ta'ala. Terus saya ingin kamu mengerti kenapa saya melarang kamu bekerja. Dia bilang gitu. Karena saya sudah umur 34, saya butuh keturunan. Anak saya ingin dibesarkan oleh ibunya sendiri, bukan dengan pembantu. Saya minta kamu menurunkan egomu sedikit untuk jangan memikirkan karir dulu, fokuslah ke anak. Makanya Mbak setelah menikah tuh vakum 7 tahun. 7 tahun tidak bekerja ya? Tidak bekerja sama sekali. Tapi jadi pekerjaan rumah tangga gitu. Jadi istri yang berbakti. Sampai ada titik di mana ternyata dalam rumah tangga itu balik lagi ada ujian. Gelombang lagi. Tapi ini tidak berhubungan dengan komplain dari suami. Cuma saat itu Mbak mengerti bahwa balik lagi tadi ada tanggungan ibu ya. Andai kan udah nikah tuh. Saya juga tidak bisa membebani kehidupan orang tua saya ke suami semua. Sementara orang tua saya ini masih hidup. Saya nggak mau. Saya nggak bisa menghilangkan orang tua saya ini, tapi saya nggak mau memberatkan suami. Makanya pelan-pelan Mbak coba bicara dengan suami bahwa izinkan saya maksudnya mengabdikan ilmu yang saya miliki ini lagi, tapi sekarang ranahnya di tempat yang lebih baik, tidak di hotel. Karena kalau hotel kan konteksnya tetap aja harus buka dan maaf. Tidak bermaksud menyinggung agama manapun karena memang di hotel berjualan minuman keras juga kan, jadi agak bersimpangan lah dengan agama Islam. Akhirnya dapat tawaran di tempat ini yang notabene boleh berhijab, ibadah lancar, jam kerja normal, jadi masih aman untuk keluarga istilahnya kayak gitu. Itu sih perjalanan hidupnya Naldi. Jadi pesan moralnya sebenarnya sehebat apapun kita akan ada masa di mana kita tuh menyadari ternyata banyak-banyak uang juga kalau nggak berkah tetap akan habis tanpa. Setuju sih, benar sih. Tanpa kita sadari itu uang habis kemana sih sebenarnya, karena dengan gaji Mbak yang sekarang di sini pun menurut Mbak meskipun mungkin jauh dari yang tempat sebelumnya, tapi yang di sini lebih terasa nikmat. Betul, Mbak, karena diraih dengan cara yang lebih baik istilahnya gitu. Ya. Percuma banyak tapi kurang berkah ya. Lebih baik banyak dan berkah itu luar biasa. Wah, saya juga mau itu. Yang aku tangkap juga adalah setelah Mbak memperbaiki diri, datang jodoh yang sesuai dengan cerminan, Mbak. Ya kan? Betul. Lelaki yang baik untuk perempuan yang baik. Betul. Begitupun juga sebaliknya. Kayaknya kita kurang baik ini, makanya belum dapat. Bukan kita terlalu baik, makanya gampang dimanfaatin. Waduh. Atau kita terlalu memilih, ya? Milih-milih ya. Kamu sih milih yang beautiful terus. Milih yang murah jujur aja. Jangan dong. Oke, curhat loh. Luar biasa ya cerita Mbak Rima ini cukup membuat aku merinding. Ya. Dan akhirnya sekarang tiba selama 7 tahun, kenapa suami itu mengizinkan? Gitu. Mengizinkan selain tanggung jawab tadi ya. Iya. Sebenarnya faktor utamanya karena ada satu kisah, jangan merinding lagi ya karena ini merinding juga sih. Ini kan kaitannya dengan ibu ya. Wah, ibu, siapa yang bisa menolak sosok seorang ibu? Pasti kita semua setuju bahwa ibu kita masing-masing ibu yang terbaik di dunia ini. Betul. Apalagi kita sama, Pak, single parent, ibu di rumah. Sama. Jadi ada satu malam suami itu tiba-tiba aja bertanya, Rim, Umi kan emangnya Umi, apa sih hal yang paling kamu inginkan di dunia ini dalam hidupmu? Yang paling ya. Jadi saya tanya balik, yang general atau sangat spesifik atau berhubungan dengan finansial, apapun itu yang paling kamu inginkan. Saya menjawab kayak gini, Abi, kalau Abi tidak keberatan, izinkan saya merawat orang tua saya dalam bentuk apapun itu, karena saya tidak bisa memaksakan hal ini ke saudara-saudara lain saya yang mungkin karakter pola pikirnya berbeda. Kadang kan kita tidak bisa memungkiri, tapi kita tidak bisa menyalahkan, karena sebagian dari orang luar kadang tuh berpikir orang tua ini beban. Apalagi kalau udah berumah tangga, banyak anak, pengeluaran apa segala macam. Jadi saya bilang saya harus bekerja karena saya tidak ingin kita nanti bermasalah di rumah tangga karena adanya tanggungan mama. Sedangkan
saya harus menyadari di usia saya 35 tahun ini saya tidak mungkin sehat terus. Saya dulu pendosa, saya bilang kayak gitu, saya pendosa, kerja di tempat yang image-nya kurang bagus. Saya jarang sholat, saya meninggalkan puasa, banyak banget dosa saya. Dan saya merasa Allah tuh kasih kesempatan saya bersama umi saya selama ini tuh sebuah jalan. Mungkin Allah pengen kasih saya kesempatan untuk berpahala. Ini ladang yang bisa kamu pakai untuk berbakti. Iya, berbakti. Mengais banyak pahala. Kamu pelihara mamamu sampai akhir hayatnya. Meskipun dalam Islam mungkin itu tanggung jawab seorang anak laki-laki, tapi Mbak mencoret itu dari kamus Mbak. Izinkan saya untuk benar-benar bertanggung jawab ke ibu saya sampai hembusan nafas terakhirnya. Jadi hal itu ingin Mbak realisasikan dengan ya bekerja dan tetap menafkahinya hingga sekarang. Alhamdulillah. Luar biasa banget ya. Dan betul banget. Bukan bermaksud ria ya, beneran. Jadi inspirasi nih. Ya, Mbak cuman berusaha mengingatkan anak-anak di luar sana yang mungkin sesekali sangat-sangat menyepelekan arti seorang ibu ya, karena posisi Mbak juga di sini seorang ibu. Sudah anak berapa Mbak? Dua anak. Sudah sangat merasakan bagaimana, bukan masalah melahirkannya sih Nal. Orang terlalu lebay sih kalau terlalu bilang. Yang sulit jadi seorang ibu tuh melahirkan, bukan itu, tapi setelahnya malah mendidiknya, mengurusnya, tanggung jawabnya, itu yang paling berat. Nah, kayak gitu, itu sih sebenarnya. Biasa, banyak yang kita dapat ya, masya Allah, masya Allah. Sekali nih. Kok jadi berkaca-kaca? Iya, jadi melo kita ya. Jadi dia, merinding disco lagi dia. Kalau ngomongin seputar ibu kan kita, ini beberapa teman di sini juga sama lah Mbak ya. Ibu tuh bisa dibilang kalau aku jimat aku di dunia ini. Waduh, kalau nggak ada beliau mungkin nggak bakal bisa ke level seperti saat sekarang. Dan selalu didoakan kan minimal ketemu dengan orang-orang yang baik gitu. Dan kita juga baik sama orang itu gitu aja sih. Iya, sama dengan mindset Mbak sendiri adalah kadang saudara-saudara itu pada nanya, kamu kenapa sih segitunya harus mengorbankan diri kamu, meskipun kamu tahu bahwa seorang muslimah itu setelah menikah tidak harus bekerja di luar karena ada suami dan kamu ada saudara laki-laki. Kenapa kamu harus segitu-gitunya mengorbankan dirimu hanya untuk menafkahi seorang ibu? Mbak bilang kayak gini, Allah tuh pasti bisa melihat sisi positif kenapa saya harus melangkahkan kaki keluar. Dan saya rasa seperti ini. Apa ya? Saya tadi mau bilang apa ya? Kok lupa? Padahal udah seru. Nasi goreng 1. Ayam gurame. Ikan gurame. Karena saya merasa kayak gini, karma itu ada Naldi. Betul. Karma itu ada. Saya punya anak, saya juga nggak mau anak saya seperti itu nanti. Benar. Ya enggak? Sakit loh. Sakit banget. Jadi berarti Mbak Rima ini pengen ngasih contoh ke anaknya berbakti pada orang tua gitu ya. Iya. Hukum tabur tua itu ada. Ya betul. Di dunia ini Sades. Istilahnya juga ya balik lagi kita tuh emangnya tahu maut. Ya enggak. Ya enggak. Kita habis podcast ini kita nggak tahu loh kita akan meninggal atau masih umur panjang, nggak tahu loh kita. Sekarang mau dikenang jadi orang yang ya maksudnya random bikin dosa terus atau minimal mungkin kita memang bukan orang yang suci, tapi ada kebaikan yang bisa kita banggakan. Ya nggak sih? Betul. Seperti itulah prinsip hidup saat ini. Mbak, nih cerita Mbak luar biasa panjang lebar. Kalau kita cerita terus sih nggak bakal berhenti mungkin ya. Cukup panjang ya. 1 jam lebih kayak Deddy Kobuzer nanti. 17 hari mungkin ya. 17 hari. Sesuai dengan umur Mbak waktu ke Samarinda umur 17 ya. Nah sekarang kita masuk ke ranah pekerjaan Mbak nih. Sekarang kita lagi ada di IGC. Restoran ikan goreng Cianjur. The one and only ya. Di Samarinda. Jalan Pangeran Diponegoro nomor 53B. Kok tahu sih? Iyalah. Dia manajernya. General manager. Oh, general manager ya. Saya ajudannya. Nah, Mbak, Mas. Tanya Pak, ini sekarang kita nih. Jadi promo nih boleh nih. Di IGC ini promoin deh apa yang bisa customer dapat di sini selain ikan gorengnya itu. Waduh. Kualitas rasa pastinya. Ya. Kalau kita berbicara tentang apa yang bisa kita berikan,
sebenarnya itu bisa dilihat dari semua postingan promonya. Iya. Melihat eksistensi orang antusiasnya meskipun di saat pandemi masih tetap loyal ke sini. Yeah. Jadi sebenarnya kalau ini berlaku untuk semua lini bisnis sih. Enggak. Tidak hanya masalah kualitas makanan sebenarnya kalau masalah bisnis kuliner. Bagaimana kita itu memfasilitasi kenyamanan konsumen. Terlebih bagi Mbak itu yang paling penting adalah energi dari sumber daya manusianya sendiri. Itu sih yang kadang berusaha Mbak jaga. Karena itulah basic service akhirnya terpakai di sini kan. Saya selalu bilang ke tim, mau seenak apapun makanan yang kalian sajikan, mau senyaman apapun tempat yang kalian tawarkan, tapi kalau itu nggak ditunjang dengan service dari hati, service dari hati itu ya punya faktor X ya, bukan sekedar random case kayak TO, anterin makanan tepat waktu, tentang itu. It's not about that. Tapi bagaimana kamu berusaha ngasih tahu ke konsumen yang datang bahwa betapa bangganya kamu dengan pekerjaan ini sampai tidak ada lagi celah di mana tamu tuh harus melihat aib kita. Berat nggak sih? Nangkep nggak sih? Nangkep Jadi ya? bisa dibilang sih service number one gitu. Ya, service number one. Tapi memang harus ditunjang dengan hal yang tadi juga. Ya kebersihan makanan itu standar ya. Nah, tapi balik lagi, SDM ini karakternya sama semua nggak? Beda dong. Nah, itu tantangan terberatnya. Kalau pertanyaannya ada ke situ nanti. Bagaimana menjaga supaya antara divisi yang lain, divisi yang satu, kepala yang ini, kepala yang itu punya satu visi jadinya. Bersinergi ya. Kalonya semua merasa aku yang lebih punya ingredients di sini, maksudnya integritas di sini, karena aku yang masak. Aku dong karena aku yang jualan. Nah itu yang mendudukkan mereka di satu meja ini adalah pekerjaan utama Mbak sebenarnya. Memanage gitu ya. Ya, memanage. Nah, bagaimana menjaga mereka itu apalagi di masa pandemi. Kita nih sekarang tujuannya mau apa? Buka resto hanya untuk 1 tahun 5 tahun. Ya udah kayak gini-gini aja. Yang penting iklan ada. Tapi kalau kita berpikir untuk bikin IGC itu mau masuk di zaman apapun, mau pandemi, virus apapun nanti ke depannya, kita masih tetap akan selalu menjadi pusat perhatian. Itu yang saya mau. Tapi kalau yang diandalkan cuman produk, orang bisa niru. Kalau yang diandalkan cuman fasilitas dan tempat, orang bisa niru, bahkan lebih baik dari kita. Tapi kalau masalah SDM-nya yang beda, itu yang nggak bisa orang tiru. Karena ketulusan melayani, ketulusan servis itu nggak semua orang bisa ngerti. Setuju. Jangan pernah, jadi saya selalu mindset anak-anak, jangan pernah menganggap bahwa seorang waitress itu pekerjaan rendahan. Karena Mbak juga berada di titik saat ini tuh basicnya adalah seorang pelayan. Mulai dari bawah juga ya. Mulai dari seorang waitress. Tapi akan sangat terasa di saat kamu serve orang itu nggak pakai hati dan pakai hati. Akan sangat terasa. Satu hal aja, tidak semua resto customernya datang kalian ingat namanya. Iya sih. Coba deh saat Mbak jadi waitress, Naldi masuk sebagai tamu. Selamat malam Pak Naldi. Bandingkan dengan selamat malam Pak. Mana yang lebih membekas? Beda dong. Yang intonasi kan? pertama. Kalau disapa-sapa nama kita itu beda kan? Dihargai banget gitu ya. Hal kecil-kecil kayak gitulah yang kadang mungkin belum kalian temukan di tempat lain dan kita pertahankan di sini. Kasih senyum ramah. Kadang-kadang kan ada aja kan waiters yang jutek gitu ya. Jutek yang menu dong, nungguin lama. Gitu loh Mbak. Itu malesin banget tau gak sih? Ya kan? Seperti itu jadi mungkin kalau bisa dibilang gaya Mbak bekerja itu selalu mensinergikan sisi psikologi mereka. Bahwa kualitas itu lebih penting daripada kuantiti. Buat apa banyak-banyak orang tapi nggak mutu? Benar, setuju. Betul. Ya nggak sih? Lebih baik sangat sedikit tapi produktif. Efektivitas penting. Itu yang penting, itu sih poinnya. Ya kayak gitu lah. Siap Mbak, sebelum kita menutup ada promo apa di bulan ini? Promo bulan ini awal tahun nih. Awal tahun dari GC. Kita tuh banyak banget sih paketnya, programnya tuh banyak banget. Tapi sebenarnya yang paling diunggulkan dari GC ini adalah kita punya fasilitas yang sifatnya semuanya fleksibel untuk customer kita yang sudah
loyal ataupun yang belum pernah nyobain di sini. Kadang kan kalau ya kadang apalagi di masa pandemi ini nih. Kadang kalau seseorang pengen bikin event tuh harus bayar fasilitas lagi. Betul. Ya nggak sih? Di hotel apalagi mahalnya. Kenapa saat ini tuh IGC lagi hype banget karena fasilitasnya itu setara dengan hotel, tapi kita free loh. Cukup dengan membeli makanannya saja, order di sini, beli paket. Nah, untuk ruangan dan fasilitas semuanya sudah bisa digunakan. Udah bisa dipakai. Jadi kalau misalnya kita pengen booking tempat tahun, kita cukup beli makanannya aja gitu. Yes. Mantap. Terus untuk sitting area juga kita terbilang aman sih Mas Ivan. Maksudnya mungkin bisa di-compare dengan tempat lain. Sitting areanya tuh luas, terus tidak terlalu berdekatan. Jadi orang tuh termindset juga lebih nyaman karena aman, ada jarak kayak gitu. Itu sih. Seperti yang terlihat di sini kan kursi-kursinya jarang-jarang gitu ya. Betul. Jarak-jaraknya gitu. Masuk ke depan aja kita udah ada cuci tangan dulu. Apa namanya nih? Suhu ukur suhu. Termogan. Betul. Oke, mantap sekali. Toilet ada di mana-mana. Ini lantai 2 kan, Mbak ya? Iya. Ini lantai 2 di atas. Lantai 2 di atas. Ini lantai dining room. Kita punya dining room. Ini kapasitasnya seperti yang terlihat di kamera. Oke. Approximately mungkin 150 pax. 150 pax. Parkiran luas banget. Kita pernah handle event itu di angka maksimal 400 orang. 400 orang ya. Udah booking 2 lantai. 2 lantai. Oke. Dan masih aman loh. Jadi yang kita pengen notice adalah 400 aja untuk sekelas resto IGC aman untuk melakukan event. Handle event dan semua diorganize sama anak-anak dan tim dari IGC sendiri. Multi talent banget ya. Iya. Dan kita tuh sifatnya fleksibel Mas Ivan. Maksudnya orang yang pengen pengen event di sini dia tuh nggak pengen capek. Terus dia bilang bisa nggak kita minta bantu untuk IGC cariin vendor buat dekor, buat musik, buat dekorasi lain-lain kita bisa bantu ke sana. Yang penting menunya semuanya di link di IGC. Kayak gitu sih. Apa lo mau semua ada di sini ya? Betul banget. Yang mau nikahan, yang mau ulang tahun di sini juga boleh, Mbak ya. Bisa. Gathering, meeting, last minute meeting, seminar, semuanya bisa. Arisan kayak ibu tadi baru kita lihat kan. Baby shower, kayak gitu. Yang selama ini sih alhamdulillah pasti kita selalu ada untuk event itu, makanya VIP ini limited banget. Kalau misalkan pengen nyobain benar-benar harus reservasi dari jauh-jauh hari. Reservasinya di mana itu, Mbak? Di 0821 534 93143 atau langsung ke TKP aja. boleh langsung reservasi by staffnya langsung atau langsung di DM IG juga boleh. IG-nya Mbak sebentar. IG-nya apa Mbak? IGC_Samarinda. Alamatnya di Samarinda di Jalan Diponegoro nomor 53B 53C Samarinda. Terima kasih banyak Mbak Rima. Terima kasih obrolan yang banyak. sangat-sangat seru luar biasa. Menginspirasi banget ya. Ini berdaging obrolannya kali ini. Berbobot kayaknya. Berbobot banget ya. Banyak dagingnya ini obrolannya. Daging ayam 1. Mudah-mudahan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi Mbak di Ramadan deh kayaknya seru. Amin. Boleh. Mudah-mudahan kita masih hidup. Amin. Ya, panjang umur ya. Hitungan 2 bulan lagi Ramadan ini kita nih ya. Kalau gitu saya Naldi Arfanda. Ivan Desaro juga bintang tamu kita Mbak Rima. Pamit langsung dari Ikan Goreng Cianjur. Podcast Pemuda Lajang. Lantang berjuang. Bye. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Pemuda Lajang. Sampai jumpa di episode berikutnya. Podcast Pemuda Lajang.